Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita lipat tangannya, lalu kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas berkat-Mu. Kami hingga pada saat ini dapat menjalani kehidupan kami dengan baik. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan, memahami, dan juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, untuk adik-adik sekolah minggu dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu, untuk membawa cerita firman Tuhan di ibadah sekolah minggu pada minggu ini, mari kita sama-sama belajar, mempersiapkan diri dan mendengar cerita firman Tuhan yang akan diberikan untuk hari Minggu ini. Diambil dari kitab Injil Matius, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai 15. Injil Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai 15 dengan judul perikop penyingkiran ke Mesir. Abang akan membacakan untuk kita semuanya. Adik-adik bisa mengikutinya sambil membaca Alkitab maupun di dalam hati. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, abang mau bertanya, kira-kira adik-adik pernah nggak bermimpi? Mungkin lagi tidur siang, tiba-tiba terbangun karena mimpi dikejar-kejar anjing. Atau mungkin pas lagi tidur malam, masih subuh sudah terbangun karena bermimpi dikejar-kejar gajah. Jadi karena kecapean atau ketakutan, jadi terbangun dari tidurnya. Nah adik-adik, dalam kitab kita, nats kita hari ini diceritakan bahwa ada satu orang yang sedang mengalami mimpi. Dia bermimpi bahwa malaikat datang kepada dia. Dan juga malaikat menyuruh dia untuk membawa anaknya dan juga istrinya ke tanah Mesir. Kira-kira siapa ya adik-adik? Coba dibaca lagi Alkitabnya. Kira-kira siapa yang sedang bermimpi? Yang bermimpi adalah Yusuf. Seorang yang bernama Yusuf. Kira-kira Yusuf itu siapa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ayo coba diucapkan yang keras, dijawab. Siapa itu Yusuf? Nah, Yusuf itu seperti yang sudah kita ketahui, adik-adik dengar bahwa Yusuf itu adalah seorang ayah dari Yesus. Iya, Yusuf itu ayahnya Yesus. Jadi kalau dalam kitab kita ditulis bahwa Yusuf membawa anaknya, maka artinya Yusuf membawa Yesus. Nah, tadi kita sudah tahu Yusuf punya anak bernama Yesus. Lalu istrinya Yusuf siapa adik-adik? Ibunya dari Yesus siapa? Iya,
Namanya adalah Maria. Jadi Yusuf diperintahkan oleh Tuhan melalui malaikat untuk membawa Yesus anaknya dan juga Maria istrinya pergi ke Mesir. Nah, kira-kira bingung gak adik-adik? Kenapa satu keluarga ini, Yusuf, Yesus, dan juga Maria harus pergi ke Mesir? Emangnya kenapa di tempat tinggalnya? Kenapa mereka harus pergi dari Bethlehem, kota kelahiran Yesus? Sebagai informasi bahwa pada saat kisah ini terjadi, Yesus masih kecil. Dia baru lahir, dia masih bayi. Kenapa harus pergi ya dari kota Bethlehem? Nah, ternyata adik-adik, karena pada saat itu ada seorang raja. Rajanya kejam. Rajanya juga suka menyiksa orang. Rajanya juga jahat. Ada yang bisa nebak gak siapa nama rajanya? Nama rajanya adalah Raja Herodes. Nah, yang terjadi ketika Tuhan Yesus lahir, dia dipuji oleh banyak orang, bahkan orang-orang Majus itu memberikan banyak hadiah, banyak persembahan, banyak pujian kepada Yesus Kristus. Dan hal itu membuat Herodes iri. Herodes iri kepada Yesus dan takut Herodes menjadi saingannya. Nah, teman-teman, adik-adik, ada nggak yang pernah merasa temannya menjadi saingan? Nah, tidak boleh ya. Kita tidak boleh menjadikan orang lain sebagai saingan. Nah, tetapi Herodes justru menganggap Yesus sebagai saingan. Akhirnya Herodes menyuruh orang-orang atau prajurit-prajuritnya untuk dapat membunuh Yesus dan juga anak-anak di bawah umur 2 tahun. Dan dengan cara pergi ke Mesir, satu keluarga ini pada akhirnya dibimbing oleh Tuhan untuk dapat selamat, untuk dapat tetap hidup, untuk dapat lari dari kekejaman Herodes. Nah, yang bisa kita pelajari adik-adikku sekalian dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu, yang pertama, kita dapat melihat bahwa ternyata Tuhan melindungi keluarga. Tadi kita lihat Tuhan melindungi Yusuf sebagai orang tua, Maria sebagai orang tua, dan juga Yesus sebagai anak. Satu keluarga dilindungi Tuhan dari kekejaman Herodes, dan pada akhirnya diselamatkan dan dijauhkan dari kekejaman. Dan pastinya Tuhan akan melindungi keluarga kita adik-adik. Jadi Tuhan juga akan melindungi keluarga kita, orang tua kita, dan juga kita sebagai anak-anaknya. Yang kedua, kita bisa belajar bahwa orang tua itu melindungi anak-anaknya. Kita lihat perjuangan seorang Yusuf. Di bawah tekanan Raja Herodes, dia membawa istrinya dan juga anaknya pergi dari situ. Meskipun ada tantangan, meskipun banyak rintangan, tetapi Yusuf tetap mau menyelamatkan keluarganya. Orang tua melindungi keluarganya. Termasuk kita anak-anaknya dilindungi juga oleh orang tua. Oleh keluarga kita, kita juga mendapat perlindungan. Dan keluarga ternyata bukan sebatas orang tua adik-adik. Bahwa ternyata keluarga bisa juga selain orang tua. Misalnya siapa? Misalnya opungnya. Opungnya keluarga bukan? Keluarga. Tantenya, amang borunya, mak tuanya itu kan juga keluarga. Dan semua keluarga itu melindungi kita. Bahkan teman kita juga bisa menjadi keluarga yang juga melindungi kita. Nah, makanya kita adik-adik
sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak sekolah minggu, dan ini juga mungkin yang bisa diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu ketika pengajarannya nanti, bisa menekankan 3 hal utama yang bisa dibawa pulang oleh anak-anak sekolah minggu setelah mendengarkan cerita ini. Yang pertama, sebagai anak Allah, kita harus menjadi anak yang taat kepada orang tua. Anak-anak harus taat kepada orang tua. Mengapa demikian? Kenapa ya adik-adik harus taat kepada orang tua? Karena orang tua pasti mau yang terbaik bagi anak-anaknya, termasuk kita. Orang tua pasti menunjukkan yang paling baik. Mungkin kalau temannya atau orang lain baik ke kita, besoknya bisa aja dia jadi jahat. Atau kalau baik sekarang, 1 jam lagi bisa aja teman kita itu justru menjadi musuh kita. Tapi kalau orang tua kita, dari kita dilahirkan sampai nanti kita dewasa, kita akan tetap dilindungi oleh orang tua dan juga keluarga kita. Kasihnya terus-menerus dalam hidup kita, sehingga kita harus taat dan juga patuh, karena orang tua akan menunjukkan yang terbaik bagi kita. Nah, yang kedua, kita anak Tuhan, maka kita juga harus mengasihi orang tua kita. Orang tua telah lebih dahulu mengasihi kita dari kecil, maka kita juga harus merespon dengan mengasihi orang tua kita. Adik-adik masih ingat nggak hukum yang utama dan hukum yang kedua yang diajarkan kepada kita? Mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi manusia. Jadi juga jangan lupakan kita harus mengasihi orang tua kita yang sudah lebih dahulu juga mengasihi diri kita. Yang ketiga, anak-anak Allah, adik-adik sekalian sebagai anak-anak Allah harus mendoakan orang tuanya. Nah, ternyata bukan hanya orang tua yang bisa melindungi keluarga. Kita sebagai anak juga bisa melindungi keluarga kita dengan cara apa? Bang, aku masih kecil. Mau naik tangga aja masih dituntun. Bang, aku lari 100 meter aja udah capek, nggak bisa melindungi keluarga. Bisa adik-adik. Dengan cara apa? Dengan cara mendoakan keluarganya, didoakan orang tuanya. Berdoa kepada Tuhan untuk dapat melindungi keluarga kita, untuk dapat menjaga keluarga kita, karena kita juga percaya Tuhanlah yang melindungi keluarga kita dari dulu sampai selama-lamanya. Amin adik-adik. Selamat belajar, selamat berproses, dan juga untuk kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu, selamat mempersiapkan diri untuk bercerita firman Tuhan di hari Minggu nanti. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas firman-Mu pada saat ini. Kami belajar bahwa Engkau sumber perlindungan bagi keluarga kami. Biarlah kami Tuhan dapat menjadi anak-anak-Mu yang dapat mengasihi keluarga kami, yang dapat taat kepada orang tua, dan juga yang dapat mendoakan keluarga kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang melindungi keluarga kami. Segala dosa dan kesalahan kami kiranya juga Engkau yang mengampuni ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.